Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulai aktivitas, kita akan melandasi hidup kita dengan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 143 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 143 8 sampai 10. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Saudara, ya, Mazmur 143. Ya, kita melihat di sini ya, pemazmur datang kepada Tuhan. Ya, dan dia berkata, ya, Tuhan, dikatakan di sana bahwa ya, ketika kita ini dalam kesesakan, ya, ini judulnya doa minta pertolongan dan pengajaran. Kalau saudara lihat di Mazmur 143 di Alkitab saudara ada judul perikop, yaitu doa minta pertolongan dan pengajaran. Ini adalah doa dari Daud, ya. Daud berkata di sana dan dia meminta kepada Tuhan, ya, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, ya. Daud berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan dan juga pengajaran kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dalam hidup ini kita akan mengalami masa-masa sulit, saudara. Ya, di mana rasanya ya memang tidak ada cukup kekuatan hikmat kita untuk ya bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri, karena itu kita perlu Tuhan. Dan karena itu Daud itu berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Ya, dan pagi ini juga kita bangun, kita memohon kasih setia Tuhan. Ya, untuk kita boleh sama-sama alami ya dari pagi. Kenapa pagi? Karena kita akan memulai hari. Ya, dan Daud berkata, sebab kepadamulah aku percaya. Orang yang mencari Tuhan, ya, yang melandasi hidupnya kepada firman Tuhan, itu artinya dia percaya kepada Tuhan. Daud meminta juga kepada Tuhan agar beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Kita ini, saudara, di depan kita banyak jalan yang dibentangkan. Ya, ada begitu banyak pilihan jalan yang harus kita tempuh. Seringkali kita bisa salah jalan ketika kita memilih dengan jalan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Daud berdoa, dia bilang kepada Tuhan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu kuangkat jiwaku. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang selalu meminta petunjuk dan tuntunan Tuhan. Bahkan untuk berjalan pun kita harus meminta Tuhan sebagai penunjuk arah jalan kita. Dalam segala perkara, apapun yang sedang saudara gumuli, saudara inginkan, libatkan Tuhan. Ya, dan katakan, Tuhan, Engkau yang turut bekerja. Ya, aku tuh pengennya gini, tapi jangan biarkan keinginanku sendiri, biar Tuhan yang turut bekerja. Dan dikatakan di sana ayat 9, Daud berdoa dan berkata pada Tuhan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, ya, padamulah aku berteduh. Dalam hidup ini, ya, seringkali kita hidup udah benar, tetap aja ada musuh, dan tidak enak, saudara, kalau ada musuh itu. Dan Daud berdoa agar Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya. Dan ayat yang ke-10 dia bilang, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, Daud berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan, aku ini mau belajar melakukan kehendak-Mu. Ya,
Tidak ada lain yang Tuhan inginkan dari hidup kita ini selain kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan tentunya mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan dia berkata, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita bisa belajar dari Daud, saudara. Dia selalu meminta petunjuk Tuhan, dia selalu meminta ajaran Tuhan, dia selalu meminta tuntunan Roh Kudus. Dia rasanya tidak berani berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan kita nikmati. Ya, saya banyak belajar, saudara, dari firman Tuhan. Dalam segala hal apapun yang saya inginkan, saya selalu berusaha menyerahkannya kepada Tuhan. Seringkali hati ini pengen banget sesuatu, tapi saya belajar berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Ajar aku Tuhan untuk tidak mengandalkan keinginanku, kemauanku, ya, tapi ajar aku mengarahkan diriku hanya kepada kehendak Tuhan saja. Ya, biar Engkau menuntun, nunjukkan jalan mana yang harus kutempuh. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka rancangan keberhasilan itu akan terjadi di hidup kita. Karena itu saudara, tetaplah andalkan Tuhan, mohon doa kepada Tuhan dan minta pengajaran dari Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, pagi yang baru yang Tuhan beri. Kami percaya firman menjadi kekuatan buat kami. Engkau yang menunjukkan kasih setiamu kepada kami pada waktu pagi. Seperti Daud berdoa kepada Tuhan, tunjukkan kasih setiamu ya Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama dengan iman kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, amin. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia Tuhan, Engkau mulia Tuhan Yesus, amin. Bapa, Kau setia, kami percaya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami yang berharap hanya kepadamu ya Bapa. Seperti Daud berdoa, dia berkata, ya Tuhan, tunjukkanlah Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Karena hati kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami tahu tidak ada yang sia-sia ketika kami bangun di pagi hari mencari wajah-Mu dan mencari firman Tuhan. Engkau yang terus menunjukkan kasih setiamu bagi kami yang berharap kepadamu ya Bapa. Pagi ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun, pimpin yang bekerja di kantor, yang sekolah, baik ibu-ibu rumah tangga yang di rumah, dimanapun kami berada. Kasih setia Tuhan ditunjukkan atas setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang bekerja hari ini, mereka yang dalam pergumulan, apapun kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan apa yang kami buat Tuhan buat berhasil. Sembuhkan yang sakit, jamah setiap mereka yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk kami lewati di hari ini. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang terbaring sakit. Tuhan, kesembuhan mengalir. Bahkan yang berulang tahun hari ini,
Jamahan Tuhan turun, kekayaan hormat di tangan kiri dan umur panjang di tangan kanan kami. Karena kami percaya kasih setia Tuhanlah menyertai hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah. Bahkan juga Tuhan memberkati Bapa untuk setiap orang-orang yang berharap kepadamu hari ini. Engkau menyertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala niat-niat jahat orang. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tanganmu, Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.